Halo, kembali lagi bersama saya Ria Putri Larasati. Di video kedua ini, saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikokinetik. Toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Proses toksikokinetik ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Proses yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi adalah perpindahan zat beracun dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik ataupun peredaran darah. Secara umum, rute masuk zat kimia dalam absorpsi terdiri atas 3 rute, yaitu inhalasi, dermal, dan ingesti. Inhalasi merupakan jalur utama dari pajanan di tempat kerja karena banyak zat kimia yang dapat masuk langsung ke paru-paru melalui jalur inhalasi, seperti debu, asap, uap, kabut, dan gas. Yang kedua yaitu kontak kulit. Kontak kulit merupakan rute kedua yang terpenting dalam absorpsi. Kulit memiliki total luas sekitar 2 meter persegi dengan kemampuan untuk mengabsorpsi zat kimia terutama yang berbentuk cairan seperti kalium hidroksida ataupun aerosol seperti pestisida. Jalur ingesti merupakan jalur ketiga yang merupakan jalur pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Zat kimia yang masuk dalam jalur ini biasanya terjadi karena ketidaksengajaan seperti dalam kasus keracunan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan. Yang pertama yaitu mekanisme paparan ke target sistem organ. Yang kedua, konsentrasi bahan. Dan yang ketiga, sifat fisik dan kimia bahan. Selanjutnya yaitu proses distribusi. Ketika zat kimia diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka zat kimia tersebut dapat diangkut ke seluruh tubuh. Proses ini disebut distribusi yang merupakan proses reversibel, yaitu zat kimia dapat masuk ke dalam sel dari darah ataupun bisa masuk ke darah dari sel. Pengiriman zat kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, kekuatan dari pengikatan dari zat kimia ke darah ataupun jaringan protein, dan solubilitas relatif dari molekul zat kimia. Proses berikutnya yaitu proses metabolisme. Metabolisme toksik merupakan biotransformasi toksikan menjadi suatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat kimia induknya. Untuk mempermudah ekskresi, zat kimia harus melalui proses metabolisme terlebih dahulu. Proses metabolisme bisa berlangsung di hati atau ginjal, baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun dengan perubahan kimiawi dari zat kimia. Bagian sel hati yang banyak terlibat dalam metabolisme toksik adalah parenkim hati. Adapun jalur metabolisme toksik di hati yaitu fase yang pertama atau reaksi transformasi yang meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Fase ini berperan dalam mengubah struktur senyawa toksik guna memasukkan gugus fungsional yang sesuai bagi reaksi konjugasi fase kedua agar keseluruhan molekul mudah larut dalam air. Sedangkan fase yang kedua atau reaksi konjugasi yang meliputi glukoronidasi, sulfatasi, dan glutationasi. Proses berikutnya yaitu proses ekskresi. Pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asalnya, dalam bentuk metabolitnya, ataupun dalam bentuk konjugat. Sedangkan jalur ekskresi meliputi ginjal, usus, hati atau empedu, paru-paru, dan kulit, dan media ekskresinya berupa urin, feses, udara pernapasan, keringat, serta air susu. Berikutnya, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Filtrat Daun Sambiloto terhadap jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzen. Dalam abstrak dijelaskan bahwa benzen merupakan bahan kimia yang sering mencemari lingkungan dan bersifat leukomogen kuat. Salah satu gangguannya yaitu menurunkan jumlah leukosit karena menyerang enzim topoisomerase 2 dalam sumsum tulang.
Sambiloto adalah suatu bahan alami yang mengandung senyawa deoksiandrografolit, 14-deoksi-11, neoandrografolit, 12-didehidroandrografolit, homoandrografolit, diterpenoid dan flavonoid yang bertindak sebagai imunostimulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa filtrat daun sambiloto dapat meningkatkan jumlah leukosit akibat terpapar benzen secara inhalasi. Subjek penelitian ini berupa 25 ekor tikus jantan strain Wistar yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu kelompok kontrol normal atau K0, kontrol terpapar benzen atau K1, terpapar benzen yang diberi filtrat sambiloto 0,15 mili atau P1, terpapar benzen yang diberi filtrat daun sambiloto 0,3 mili atau P2, dan terpapar benzen yang diberi filtrat daun sambiloto 0,45 mili atau P3. Paparan benzen selama 6 jam per hari dalam 6 hari, dan pemberian filtrat daun sambiloto selama 7 hari. Selanjutnya, dalam pendahuluan diterangkan bahwa benzen merupakan leukomogen kuat yang dapat mengganggu proses hematopoiesis karena benzen dapat menyerang enzim topoisomerase 2 dalam sumsum tulang. Enzim tersebut akan berinteraksi dengan DNA selama tahap replikasi dan akan menghambat proses transkripsi, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada kromosom. Salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat di kalangan masyarakat adalah tanaman sambiloto atau Androcaphis paniculata. Menurut Mukhlisah tahun 2006, sambiloto mengandung deoksiandrografolit, andrografolit, 14-deoksi-11, neoandrografolit, homoandrografolit, diterpenoid, dan flavonoid yang bertindak sebagai imunostimulan. Untuk membuktikan bahwa filtrat daun sambiloto atau Androcaphis paniculata dapat meningkatkan jumlah leukosit akibat paparan benzen, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan hewan uji tikus putih jantan. Selanjutnya yaitu mekanisme toksikokinetik benzen dalam tubuh. Yang pertama yaitu proses absorpsi ke dalam tubuh, lalu interaksi biokimia dan jalur metabolisme, dan selanjutnya yaitu distribusi dan eliminasi dari tubuh. Paparan utama benzen terhadap tubuh manusia terutama melalui inhalasi atau pernafasan, selain melalui paparan oral atau mulut dan dermal atau kulit. Benzen yang terabsorpsi kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh dan berkumpul di jaringan lemak. Karena sifatnya yang lipofilik atau lebih larut dalam minyak dibanding air, maka benzen terakumulasi pada jaringan yang kaya dengan lemak seperti otak, jaringan lemak, hati dan ginjal, juga ditemukan dalam plasenta dan fetus. Beberapa senyawa metabolit yang diperkirakan menyebabkan efek hematotoksik dan leukomogenik adalah benzen oksida, produk dari jalur fenol berupa katekol, hidroquinon, dan 1,4 benzoquinon, dan transmukonaldehid. Setelah itu, benzen dikeluarkan dari tubuh melalui urin berupa fenol dan senyawa konjugasinya. Berikutnya yaitu efek paparan benzen. Yang pertama yaitu distal neuropati, susah tidur, dan kehilangan memori. Yang kedua akan mengganggu proses hematopoiesis. Yang ketiga, paparan akut dengan kadar benzen tinggi dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan depresi sistem syaraf pusat. Yang keempat, berkurangnya aktivitas listrik di otak, kehilangan refleks, dan tremor. Dan yang terakhir, kerusakan pada sistem imun. Setelah itu, terdapat efek filtrat sambiloto yang pertama yaitu andrografolit yang terkandung dalam daun sambiloto bekerja sebagai antiinflamasi dan bertindak sebagai imunostimulan. Yang kedua, sambiloto mengandung flavonoid yang bekerja ketika aktivitas sistem imun berkurang. Yang ketiga yaitu dehidroandrografolit yang terkandung dalam sambiloto dapat merangsang pelepasan hormon adrenokortikotropik yang akan merangsang bagian korteks untuk memproduksi kortisol yang bertindak sebagai imunosupresan. Jadi, dari jurnal yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa pemberian filtrat sambiloto atau Androcaphis paniculata dapat meningkatkan jumlah leukosit darah tikus putih atau ratus norvegicus yang terpapar benzen, dan dosis filtrat sambiloto terbaik untuk meningkatkan jumlah leukosit darah tikus putih yang terpapar benzen adalah dosis 0,45 ml. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.